Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Adzanjani Syarif dengan NIM 2304404 50138, Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023 kelas A. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisis film saya yang berjudul Budi Pekerti. Nah, Budi Pekerti ini disutradarai oleh Bregas Benuteja. Film Budi Pekerti ini bercerita tentang kisah seorang keluarga yang sederhana tiba-tiba terlibat dalam kontroversi akibat video viral yang menampilkan salah satu anggota keluarga mereka, yaitu ibu mereka yang bernama Ibu Prani. Ibu Prani adalah seorang guru bimbingan dan konseling. Film ini mengeksplorasi bagaimana sebuah masalah kecil di media sosial bisa berdampak besar dalam kehidupan nyata, menimbulkan konflik internal di keluarga dan tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Baik, langsung saja. Yang pertama ada interaksi sosial. Dalam film Budi Pekerti ini, interaksi sosial terjadi antara keluarga Bu Sri dengan lingkungan sosial mereka, termasuk tetangga, komunitas, sekolah, dan media sosial. Konflik utama dalam film ini terjadi ketika rekaman video konfrontasi antara Ibu Sri dan warga menyebar, sehingga interaksi sosialnya berubah menjadi drastis. Pada awalnya, interaksi sosial mereka cenderung harmonis, tetapi setelah insiden tersebut, tekanan dan kecaman dari masyarakat mulai muncul mempengaruhi relasi sosial mereka. Yang kedua, proses sosialisasi. Film ini juga menyoroti proses sosialisasi yang dialami oleh anak-anak Bu Sri, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga masyarakat dan sekolah serta masyarakat sekitar. Sosialisasi juga terjadi ketika anak-anak dihadapkan pada pandangan masyarakat tentang etika dan moralitas. Contohnya ketika mereka harus menghadapi perubahan perilaku teman-teman mereka di sekolah yang mulai menjauhi mereka setelah kejadian viral tersebut. Proses ini juga memperlihatkan bagaimana norma dan nilai masyarakat mempengaruhi tindakan individu, terutama anak-anak dalam usia yang masih berkembang. Lanjut, ketiga yaitu perubahan sikap. Nah, perubahan sikap juga menjadi unsur penting dalam film ini. Awalnya Bu Sri tidak terlalu memperdulikan pandangan luar tentang apa yang mereka lakukan. Namun setelah tekanan dari masyarakat, media, dan tetangga semakin kuat, perubahan sikap terlihat terutama pada anak-anak yang mulai merasakan dampak sosialnya. Mereka mulai menyadari bahwa pentingnya citra diri di mata publik dan mulai beradaptasi dengan situasi tersebut, meskipun pada akhirnya mempertanyakan nilai-nilai moral yang mereka pegang. Yang keempat ada kepatuhan. Kepatuhan dalam konteks ini dapat dilihat dari tekanan sosial yang dialami oleh keluarga Bu Prani, terutama dari masyarakat dan sekolah. Anak-anak dipaksa untuk mematuhi norma sosial tertentu agar dapat diterima kembali di lingkungan sosial mereka. Mereka berada di bawah tekanan untuk tunduk pada ekspektasi masyarakat, walaupun hal tersebut berseberangan dengan prinsip moral mereka sendiri. Hal ini menggambarkan konflik antar kepatuhan terhadap norma sosial dan kesetiaan terhadap nilai-nilai pribadi. Yang kelima ada konformitas dan pengaruh minoritas. Konformitas dalam film ini terjadi ketika keluarga Bu Sri mulai menyadari bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat agar bisa diterima kembali. Namun ada juga minoritas yang hadir dalam karakter Bu Sri itu sendiri, yaitu yang tetap teguh pada prinsip moralnya meskipun di bawah tekanan sosial yang sangat besar. Pengaruh minoritas ini ditunjukkan ketika dia menolak untuk meminta maaf atas kejadian yang menurutnya bukanlah kesalahannya. Keberaniannya untuk berbeda dari mayoritas ini memperlihatkan betapa sulitnya menahan tekanan sosial ketika berada di posisi minoritas. Lanjut ke 6, dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok dalam film ini terutama terlihat pada hubungan keluarga Bu Sri. Ketika konflik terjadi, dinamika keluarganya pun berubah dengan anak-anak yang mulai mempertanyakan keputusan ibu mereka dan bagaimana situasi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Konflik internal ini memperlihatkan dinamika keluarga dalam menghadapi tekanan dari luar. Selain itu, dinamika kelompok di sekolah juga perubahan ketika anak-anak Bu Prani mulai dijauhi oleh teman-teman mereka karena skandal tersebut. Lanjut yang ketujuh, kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan dalam keluarga Bu Prani jelas terletak pada sosok Bu Prani sebagai ibu dan pimpinan moral keluarga.
Dia berusaha untuk menjaga prinsip moralitas dan kejujuran meskipun menghadapi banyak tekanan dari masyarakat. Kepemimpinannya ditantang ketika anak-anaknya mulai merasakan dampak sosial dari kejadian tersebut dan mulai meragukan keputusan-keputusannya. Selain itu, kepemimpinan informal di kelompok teman sekolah juga terlihat ketika ada karakter yang mengarahkan bagaimana teman-teman merespon situasi yang menimpa anak-anak Ibu Sri. Lanjut ke yang 8, identitas diri. Film ini banyak berbicara tentang identitas diri, terutama ketika keluarga Bu Prani harus menghadapi situasi di mana mereka diekspos kepada publik. Identitas keluarga mereka yang awalnya biasa saja, kemudian berubah drastis ketika mereka menjadi pusat perhatian negatif. Anak-anak pun mulai mempertanyakan identitas mereka di mata teman-teman dan masyarakat, sementara Bu Prani berusaha mempertahankan identitasnya sebagai sosok yang bermoral. Lanjut ke konsep diri. Konsep diri dari masing-masing karakter berubah sepanjang film, terutama pada anak-anak yang mulai merasakan dampak sosial dari konflik yang terjadi. Awalnya, mereka memiliki konsep diri yang positif sebagai bagian dari keluarga yang baik dan dihormati. Namun setelah insiden tersebut, konsep diri mereka mulai goyah ketika menghadapi cemoohan dan pengucilan dari lingkungan sosial mereka. Yang terakhir ada harga diri. Harga diri juga merupakan tema sentral dalam Budi Pekerti. Keluarga Bu Prani berjuang untuk mempertahankan harga diri mereka di tengah badai kritik dari masyarakat. Bu Prani terutama berusaha menjaga harga dirinya dan tidak mau tunduk pada tuntutan masyarakat untuk meminta maaf secara tidak adil. Hal ini menimbulkan konflik baik dalam keluarganya sendiri maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas, di mana mereka merasa harga diri mereka dipertaruhkan oleh ekspektasi sosial yang tidak masuk akal. Nah, kesimpulan dari film ini yaitu menggambarkan bagaimana interaksi sosial, sosialisasi, perubahan sikap, kepatuhan, konformitas, dinamika kelompok, kepemimpinan, identitas diri, konsep diri, dan harga diri berperan dalam kehidupan keluarga yang menghadapi tekanan sosial. Konflik yang dihadirkan dalam film ini memperlihatkan betapa kompleksnya hubungan antara individu dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai moral di tengah tuntutan konformitas sosial. Film ini pun menjadi refleksi tentang pentingnya mempertahankan prinsip moral di tengah tekanan publik, serta bagaimana keluarga dapat menjadi unit yang mempertahankan atau merespon dinamika sosial tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.